sedulur semua. Agenda kita dolan-dolan kali ini adalah keliling Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada banyak pintu-pintu yang mengandung filosofi-filosofi. Maka kita akan lihat di pintu-pintu mana saja dan beteng-beteng mana saja yang akan kita datangi. Ayo. Beteng Kraton Yogyakarta yang menjadi salah satu ciri atau ikon Yogyakarta merupakan salah satu saksi sejarah perjalanan pemerintahan Kraton Yogyakarta. Dulunya beteng ini berfungsi sebagai tembok pertahanan keraton saat melawan penjajah. Dari masa ke masa, benteng keraton juga telah menjadi saksi bisu bagi perkembangan kota Yogyakarta itu sendiri. Benteng Baluwerti merupakan sebuah dinding yang mengelilingi kawasan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Benteng ini dinamai dengan Baluwerti yang makna awalnya adalah jatuhnya peluru laksana hujan. Benteng Baluwerti berfungsi untuk melindungi keraton dari ancaman luar. Benteng Baluwerti dibangun atas prakarsa Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Sultan Hamengkubuwono I, sebagai reaksi atas berdirinya benteng Kumpeni di sebelah utara keraton. Benteng Kumpeni yang dibangun antara tahun 1765 hingga 1787 itu dikenal Benteng Rustenburg. Kini lebih dikenal lagi dengan Benteng Vredenburg. Pembangunan Benteng Baluwerti ditandai dengan ornamen simbolik berupa Surya Sengkala yang berbunyi Paningaling Kawicakranan Salingga Bathara yang bermakna tahun 1785 Masehi. Untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan Daendels pada waktu bulan November 1809, Pangeran Adipati Anom yang telah naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono II menyempurnakan bangunan ini. Meriam-meriam yang dipasang pada benteng Baluwerti diyakini merupakan lucutan senjata-senjata VOC pada awal tahun 1785. Benteng Baluwerti berbentuk persegi mengelilingi kompleks keraton seluas lebih kurang 14.000 meter persegi. Tembok benteng setinggi 3,5 meter dan lebar antara 3-4 meter yang membentuk anjungan. Tebalnya tembok benteng memungkinkan orang atau kereta kuda dapat melintas di atasnya. Sisa anjungan pada tembok benteng Baluwerti masih bisa disaksikan pada sisi selatan sebelah timur. Anjungan ini dilengkapi dengan meriam serta lubang yang dapat memungkinkan para prajurit keraton dapat tiarap dengan nyaman dan leluasa. Setiap sudut benteng ini memiliki bastion yang dilengkapi dengan meriam dan lubang kecil untuk mengintai musuh. Saat ini, bastion lebih dikenal di kalangan masyarakat Yogyakarta sebagai pojok beteng, disingkat Jokteng. Pojok beteng ini memiliki arsitektur yang sama di keempat sudutnya.
Pojok beteng tersebut juga memiliki penamaan berdasarkan mata anginnya, yaitu pojok beteng kulon, pojok beteng wetan, pojok beteng lor, dan pojok beteng lor wetan. Saat ini kita berada di beteng sebelah timur. Kalau di Yogyakarta dikenal pojok beteng wetan. Nah, memang luar biasa. Pendahulu-pendahulu kita sudah membuat bangunan-bangunan yang sangat filosofis. Luar biasa. Beteng merupakan tembok lapis terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta. Sebab pada dasarnya Keraton Yogyakarta memiliki dua lapis tembok. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Tembok berikutnya jauh lebih luas dan kuat, disebut dengan tembok Baluwarti. Selain kedaton, tembok Baluwarti juga melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalem, area yang kini sering disebut dengan kawasan jeron beteng atau dalam beteng. Satu kesatuan beteng itu sendiri dulunya terdiri dari 5 buah pintu sebagai akses atau yang dikenal dengan plengkung. Plengkung tersebut antara lain plengkung Tarunosuro, plengkung Nirboyo, plengkung Jogosuro, plengkung Jogoboyo, dan plengkung Madyosuro atau plengkung Tambakboyo. Saat ini hanya 2 dari 5 plengkung tersebut yang masih dapat dilihat keberadaannya, yakni plengkung Tarunosuro dan plengkung Nirboyo. Adapun plengkung Jogoboyo telah berubah menjadi gapura atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Hal itu terjadi juga pada plengkung Jogosuro. Lain lagi dengan plengkung Madyosuro yang hanya tersisa reruntuhannya saja. Keempat sudut beteng ditambah dengan bangun berwujud segi 5, dan pada ketiga sudut yang menjorok keluar diberi semacam sangkar sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Bentuknya seperti tabung dengan lubang-lubang kecil untuk mengintai musuh. Pada dinding antar bastion diberi longkangan atau sela sebanyak 10 buah sebagai tempat memasang meriam. Bastion sendiri terletak di sisi barat daya, barat laut, timur laut, dan sisi tenggara. Adapun bastion di sisi timur laut terkena imbas dari peristiwa serangan Geger Sepoi tanggal 20 Juni tahun 1812, di mana bala tentara Inggris yang saat itu menguasai Jawa menyerang Keraton Yogyakarta. Mereka berhasil meledakkan gudang mesiu yang berada di pojok beteng timur laut yang membuat beteng di sisi tersebut hancur. Beteng yang awalnya menjadi pemisah antara keraton dengan dunia di sekelilingnya kini mulai terbuka bagi rakyat yang bernaung di dalamnya.
keberadaan benteng tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Yogyakarta mengelilingi Keraton Yogyakarta. Sebagai salah satu warisan budaya, yakni sebagai situs cagar budaya, benteng senantiasa harus dijaga keutuhannya. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi. Demikian sedulur semua, dolan-dolan kita keliling benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sungguh luar biasa. Semua mengandung filosofi. Jadi betul apa yang disampaikan banyak orang, bahwa pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang hebat yang mampu menggunakan kepandaiannya untuk memberikan piweling-piweling, filosofi-filosofi dalam hidup. Demikian, jangan lupa kalau dolan ke Yogyakarta, mampir keliling benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Salam sedulur semua.